أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Materi paling sentral yang diajarkan pertama kali oleh Luqman adalah syirik. Luqman menyatakan, la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan duakan Allah, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat agung, Mari kita renungkan dulu, mengapa Luqman mengajari syirik? Ini berkenaan dengan identitas. Jadi, hal paling dasar yang harus disadari oleh semua manusia, semua makhluk yang bernama manusia ini adalah pernyataan paling dasar, siapakah kita? Who am I? Siapa kita? Dan itu harus menjadi titik pangkal dari pendidikan ini. Sesukses apapun orang nanti, kaya dia, berkuasa dia, menjadi ilmuwan paling hebat dia, tapi kalau dia tidak tahu siapa dia, mau kemana dia, hakikat siapakah kita, maka sesungguhnya pendidikan itu gagal. Meskipun misalnya kita berhasil melahirkan the great scientist, kita berhasil melahirkan the great entrepreneur, kita berhasil melahirkan the great siapalah ekonomis yang paling top semuanya, tapi ketika dia bodoh tentang who are you, what is your purpose in life, siapa hakikat kamu itu, untuk apa tujuan kamu hidup, mau kemana kamu hidup, maka sesungguhnya itulah kegagalan paling dasar dalam pendidikan. Sebagaimana yang kita saksikan pada peradaban hari ini. Ada banyak orang yang pandai, tetapi ketika ditanya, mau kemana sebenarnya hidup ini? Ya, dia nggak tahu, karena dia nggak pernah berpikir. Sekolah tidak mengajarkan hal tersebut. Ini yang menarik. Luqman mengajarkan hal tersebut sebagai pijakan paling dasar. Pendidikan kita harus mengantarkan paling awal adalah anak mengerti siapa dia, hakikat diri dia. Dan apakah hakikat diri kita? Pertanyaannya adalah ada dua. Kita bisa mencari hakikat diri kita melalui otak kita, pengalaman kita, atau kita kembali kepada pencipta kita. Tentu saja kalau kita mencari melalui otak, kita mencari-cari. Akibatnya sebagaimana di dalam dunia filsafat. Orang mendefinisikan diri manusia itu dengan berbagai macam. Orang yang punya kecenderungan ekonomi menerjemahkan manusia dan mendefinisikan makhluk hidup manusia ini sebagai homo economicus. Kita ini makhluk ekonomi. Kalau kita mendefinisikan kita sebagai makhluk ekonomi, maka akibatnya perbuatan dan tujuan hidup kita ya ekonomi. Maka orang yang paling punya uang dan paling punya kedudukan, dialah yang paling hebat. Kalau kita mengikuti Descartes dengan menyatakan cogito ergo sum, I think therefore I am, saya berpikir karena itulah saya ada, maka kalau orang itu bisa memaksimalkan berpikirnya dan dia bisa berpikir secara terbuka, itulah hakikat kemanusiaan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang menganggap bahwa hakikat manusia itu adalah tubuhnya, maka dia terobsesi untuk membuat dirinya six pack, untuk paling dia menjadi orang yang paling tampan dan paling cantik. Maka lihat, alih-alih orang itu langsung menemukan kebenaran tentang hakikat diri, kita ini meraba-raba kalau kita ini mencari dari akal dan pengalaman kita untuk siapakah diri kita. Karena itu cara yang paling mudah adalah kita kembali kepada Allah penciptanya. Karena tentu saja yang paling tahu siapa kita adalah yang menciptakan kita. Yang paling tahu Samsung adalah yang menciptakan Samsung. Dan siapa diri kita? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Sesungguhnya Allah tidak menciptakan kita dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan dari ketika kita tidak mengabdi kepada Allah adalah syirik kepada Allah SWT. Karena kemudian kita tidak tahu kepada siapa kita harus mensatukan, kepada siapa orientasi hidup. Karena kita kemudian mencari yang lain. Dan itulah syirik. Ya, jadi
Itulah hakikat yang harus dihunjamkan kepada diri anak. Kesadaran bahwa dia makhluk, kesadaran dia adalah hamba, kesadaran bahwa dia hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh diduakan dengan apapun saja, karena ketika dia menduakan dengan yang lain, maka sesungguhnya dia melakukan kezaliman. Dan menarik, ini bukan berarti egoisme dalam pengertian divine, ya. Tapi mari kita renungkan, orang yang melupakan Allah dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Quran menyatakan siapa yang melupakan Allah, dia akan hidup dalam kegelapan, ma'isyatan dongka, hidup susah, hidup sumpek. Mari kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala takunu kalladzi nanasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti, kata Allah SWT. Seperti saja tidak boleh, apalagi menjadi orang tersebut. Seperti saja tidak boleh. Menjadi siapa? Nasullah, orang yang melupakan Allah. Pertanyaan saya, kenapa orang bisa lupa sama Allah SWT? Awalnya, kita ini sudah di-pre-program oleh Allah. Kita ini diberi fitrah, diberi akal sehat, diberi hati nurani, dikasih fitrah yang pasti orang itu akan mencari Allah ujungnya. Kita ini akan punya kemudahan untuk mengabdi kepada Allah. Tapi kalau orang itu keluar dari fitrahnya, maka dia akan mencari yang lain, pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bisa mencari kepada uang, mencari kepada perempuan, mencari pada kekuasaan yang tujuannya untuk membuat dia bahagia. Maka dia akan mencari namanya replacement dalam bahasa psikologi. Tidak bisa, kita ini, kalau bahasanya Ibnul Qayyim Jauziyah, kita ini merindu kepada Allah. Tidak mungkin, karena itu disebut Allah. Kita ini mencari, hati kita ini terus mencari kepada Allah SWT. Karena itulah hakikat, nature, sifat, karakter kita. Al-Quran menyebut fitrah. Lah kalau orang keluar dari fitrahnya, namanya fasik. Al-khuruj anit ta'ah, namanya fasik. Karena itu hewan yang keluar dari fitrahnya disebut fasik. Cicak atau tokek oleh Rasulullah disebut dengan fuwaisiqah. Kenapa? Karena mestinya hewan itu taat kepada Allah. Saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, semua hewan, semua makhluknya Allah membantu untuk memadamkan api tersebut. Tapi tokek dan cicak justru membantu Namrud meniup-niup api agar membakar Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad dalam hadis Bukhari atau Muslim kalau saya tidak keliru, menyebut tokek dengan fuwaisik. Kenapa? Karena dia keluar dari fitrahnya. Karena keluar dari fitrahnya. Kurma yang mengelupas kulitnya, karena kurma itu keluar dari kulitnya, juga menggunakan kata fasik. Fasik. Karena itu, orang yang keluar dari fitrahnya, maka dia akan mencari selain Allah SWT. Pertanyaan saya, sekarang mari kita renungkan. Orang yang menjadikan selain Allah tujuan hidupnya, entah itu uang, entah itu kekuasaan, entah itu seksualitas, adakah dia bahagia? Tidak bahagia. Sudah terlalu banyak kita dapatin. Lady Diana, artis-artis berakhir dengan segala macam yang kita ketahui, bunuh diri dan segala macam kehampaan. Dia tidak tahu apa, untuk apa hidup ini, dan seterusnya. Dan kita tidak ingin anak-anak didik kita itu sukses mungkin hidupnya di dunia, kaya dia, tapi berakhir dengan kehampaan, emptiness, galau, tidak bahagia. Karena itu lihat Luqmanul Hakim, fondasi awal diajarkan kepada anaknya, la tusyrik billah. Bukan berarti sekedar jangan syirik, jangan kedukun, bukan itu poinnya. Poinnya disadarkan siapa dia, apa tujuan hidup dia, siapa Allah, bagaimana interaksimu mestinya dengan Allah SWT, bagaimana mestinya engkau menjadikan Allah itu, dan seterusnya, sehingga Allah menjadi tujuan hidup dia. Ya, menjadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia sadar dia miliknya Allah, dan dia akan kembali nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ghayatuna. Dia sadar Allah menjadi ghayahnya, ya, menjadi ujung dari apa segala yang dia cita-citakan, menjadi maksudnya. Ya, para ulama tasawuf menyatakan anta maksudi
waridhoka matlubi, kata dia. Anta maksudi, engkau yang saya maksudkan ya Allah. Dunia ini tidak ada, bukan maksud saya. Meskipun saya mencari uang, meskipun saya mencari makanan, tapi hakikatnya bukan itu yang saya butuhkan ya Allah. Yang saya cari, benar-benar yang saya maksudkan adalah engkau ya Allah. Anta maksudi waridhoka matlubi. Dan ini perlu diinstil buat anak, sehingga dia tidak keliru di dalam memiliki orientasi hidup, tujuan hidup, hakikat hidup. Itu yang pertama yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Pelajaran pertama yang harus diterus, ini harus diterungkan nanti. Sampai kapan? Ya ini harus pelajaran sepanjang hidup. Ya karena godaan terus ada. Nah sekarang mari kita renungkan, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan buat anak, mulai dari paling kecil. Adzan. Karena adzan itu memasukkan ya kesadaran itu. Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, dan seterusnya. Mulai anak baru dilahirkan. Yang pertama, terus mulai latihan tidur, bangun tidur, diajarin doa, kesadaran dia ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai melihat alam, lihat matahari, rembulan, lihat tanaman, kenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus, dan itu yang harus, menurut saya ini yang harus dibikin oleh para orang tua dan guru untuk semakin variatif mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya bagaimana seorang anak tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang diajarkan, materi apa yang paling penting yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk wa ilayyal masir. Dan ayat selanjutnya ya, sampai ayat yang ke-15 sebenarnya masih berkenaan dengan orang tua. Jadi kalau mau kita singkatkan, ayat ini berbicara tentang kesadaran yang harus dimasukkan ke dalam anak, bahwa sekian banyak nikmat yang dirasakan oleh anak karena perbuatan baik orang tuanya. Sehingga kemudian dia dituntut satu, untuk mensyukuri semua kebaikan yang diberikan oleh orang tuanya, ya, sehingga anak menjadi seorang yang bersyukur kepada kedua orang tuanya, dan kemudian dia menjadi anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau mau kita lihatkan, pendidikan pertama itu satu, mengantarkan anak mengetahui siapa dirinya, siapa Allah, dan kemudian dia menjadi hambanya Allah. Yang kedua, kemudian dia menjadi anak yang mampu berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tuanya. Ini pendidikan juga yang paling penting, Sekali lagi, bahwa sebelum materi-materi yang lain yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, yang berkenaan dengan pendidikan karakter kepada anak didik kita, adalah setelah kepada Allah, kepada orang tuanya. Wa wassaynal, dan kami wasiatkan. Kalimatnya bahkan menggunakan kalimat wasiat. Kami wasiatkan untuk sesuatu yang amat sangat penting. Dan ini kalimat cinta sebenarnya. Karena wasiat itu muncul karena ada relasi antara ayah dan anak. Ini di dalamnya ada cinta, di dalamnya ada urgensi, di dalamnya ada kasih sayang, di dalamnya ada sesuatu yang sangat kritikal dan penting. Ya, wa wassaynal insan, kami wasiatkan, masya Allah, Allah yang mewasiatkan kepada siapa? Kepada manusia. Biwalidayhi, kepada orang tuanya disuruh ngapain dia? Anishkurli wali walidaik, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tuanya. Lihat, tadi setelah dia menyadari siapa dirinya, siapa Allah, dengan seluruh kesadaran itu, ujungnya adalah dia menjadi pribadi yang bersyukur pada Allah. Setelahnya, baru kemudian dia di-building untuk menjadi pribadi yang bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ini yang penting. Ilayyal masir. Satu yang harus dilakukan oleh kita, terutama orang tua, ya, agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang
taat kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, atau bahasa surat Luqman bersyukur kepada kedua orang tua. Satu, doa. Doain anak kita untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bersyukur kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, walk the talk. Ya, tadi walk the talk itu hikmah, bersatunya antara ucapan dengan perbuatan. Ya, antara ilmu dengan amal. Ilmu dengan amal. Kita juga harus menunjukkan hal yang sama, terutama yang masih memiliki mbah, memiliki orang tua. Tunjukin kepada anak-anak kita bagaimana sikap kita kepada orang berbuat baik, ya, terutama kepada orang tua kita sendiri, bagi mereka yang masih punya orang tua. Biar anak bisa melihat bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua. Walk the talk. Walk the talk. Apa hal yang ketiga yang diajarkan oleh Luqman? Consciousness, atau kesadaran akan muraqabatullah, kesadaran akan pengawasan Allah SWT. Ini juga penting dan menjadi penyakit modern yang tidak selesai-selesai hari ini. Ada banyak orang yang IPK-nya cum laude, tapi begitu menjadi pejabat, korupsi dia. Ini kan bingung orang. Kita kira bahwa orang yang pandai itu tidak bisa korupsi, ya relatif akhlaknya baik. Tapi ternyata menarik. Makin hampir semua orang yang korupsi, orang-orang yang pintar bahkan. Ini menarik untuk kita. Apa yang salah? Nah, salah satunya adalah tipis kesadaran pengawasan bahwa dia diawasi oleh Allah SWT. Muraqabatullah. Dan setelah setelah syirik, ya tauhid, kesadaran paling awal siapa? Diri kita. Terus orang tua. Ketiga yang harus dilakukan adalah kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran yang dilakukan oleh Luqman adalah, ya bunayya, kata Luqman, innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin, ya, au fis samawati au fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman contoh ini misalnya, nanti bisa kita kembangkan dengan cara-cara kita sendiri-sendiri. Misalnya Luqman mengambilkan contoh, anaknya diajak berpikir simbolik, ya, berpikir imajinatif. Kata dia, kalau seandainya ada biji yang kecil, ya, biji sawi. Kalau ada biji sawi yang sangat kecil itu, kemudian biji sawinya itu ada di dalam bongkahan batu yang sangat besar. Namanya sokhra. Sokhra itu batu besar, bisa sebesar satu kamar ini, atau satu kamar yang besar, namanya sokhra. Sekarang kita mikir, kalau ada satu biji sawi ada di dalam sokhra, batu yang sangat besar, kita sudah susah menemukannya. Kita mikir bagaimana caranya. Kita mikir caranya berarti harus kita belah. Dan pertanyaannya, kalau kita membelah, adakah kemungkinan biji sawi tersebut kena pukul kita sehingga makin hancur dan tidak ketemu? Sangat mungkin. Maka itu menjadi, wah, tidak mungkin ketemulah biji sawi itu. Yang menarik lagi, batunya yang besar itu kita juga tidak tahu tempatnya. Dia bisa di langit, dia bisa di bumi. Allah simpan batunya entah misalnya di Pluto atau di Mars. Pertanyaan saya, kalau ada biji sawi yang ada di batu yang sangat besar dan batunya kemudian tidak diketahui, bisa jadi di langit, bisa jadi di bumi. Pertanyaannya, anaknya diajak mikir, nah kira-kira biji sawi itu bisa tidak dikembalikan lagi oleh Allah? Ini sebenarnya cara ngajar simbolik dengan menyatakan, kalau menurut semua yang dimiliki oleh manusia, pengetahuan, kekuatan manusia, sudah tidak mungkin lagi. Itu bahasanya sebenarnya. Kalau semua teknologi, semua ilmu, semua apapun yang dimiliki oleh manusia untuk berusaha mendatangkan kembali biji itu, sudah tidak mungkin lagi. Itu sebenarnya yang mau diajarkan oleh Luqman. Kira-kira pertanyaannya, bisa tidak biji sawi itu dikembalikan? Luqman menyatakan, ya'ti bihallah. Kalimat yang dipakai bukan yaji'u, tapi ya'ti, ya. Jadi sangat mudah Allah mendatangkannya kembali. Masya Allah. Untuk menunjukkan apa? Bahwa sesusah apapun, sesempit apapun, setersembunyi sekalipun,
Tidak ada yang tersembunyi dalam pengamatan Allah. Tidak susah bagi Allah menampakkan, mau kamu lahirkan, mau kami sembunyikan, semuanya ada dalam amatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Luqman mengajarkan anaknya pada usia di mana anak masih berpikir simbolik. Tentu saja ini harus kita breakdown lagi dalam bentuk-bentuk contoh-contoh atau model-model pendidikan yang jauh lebih kontekstual dan tepat untuk anak. Yang jelas ajarkan anak untuk punya pengawasan. Ya, ada sekian banyak cerita yang mengajarkan muraqabatullah dan bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk muraqabatullah.